siang Sri Wahyuni. Selamat siang Dewi Kurniati. Mohon izin untuk mengganggu waktunya sebentar, Bu. Ini akan melaksanakan wawancara dengan Bu Sri kaitannya dengan pengambilan keputusan di sekolah. Saat ini saya ingin melaksanakan tugas dari pendidikan calon guru penggerak. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, kami memandang dari sudut yaitu aturan dan moral serta benar dan salah, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kebutuhan pribadi atau umum, rasa keadilan atau kasihan, kebenaran atau kesetiaan, dan kepentingan jangka pendek atau jangka panjang. Lalu untuk menjalankan dan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, bagaimana caranya? Jika ada dilema etika sering membuat kita sulit untuk mengambil keputusan yang kita ambil berdasarkan kebaikan orang banyak atau berbasis pada hasil akhir, menjunjung tinggi nilai-nilai dalam diri atau berbasis peraturan dan melakukan yang diharapkan orang atau kita kenal dengan rasa peduli, sehingga dalam menentukan keputusan yang paling baik. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa? Yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, kemudian pengujian kebenarannya, menggali dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, kemudian membuat alternatif solusi kreatif dan inovatif dari solusi-solusi tersebut, kemudian dipertimbangkan, sekiranya sudah sesuai, baru kita membuat keputusan, dan tentunya kita selalu bermusyawarah. Terakhir, tidak lupa juga melakukan refleksi terhadap keputusan yang diambil. Ya, untuk kesemuanya itu, yang mana yang paling efektif dalam pengambilan keputusan? Saya kira hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan, kasus dilakukan dari hati ke hati, kemudian dengan cara kekeluargaan, dengan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, sehingga dapat menentukan pengambilan alternatif solusi terbaik yang diterima oleh semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian untuk selama pengambilan keputusan atau kasus dilematika etika pasti ada tantangan-tantangan yang pernah Ibu lalui, itu seperti apa? Adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama pentingnya, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya banyak orang yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Ya, untuk pengambilan atau pemilihan waktunya, Bu, misalnya sudah ditentukan waktu untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Keputusan dalam dilema etika selama ini tidak ada jadwal khusus, akan tetapi mempertimbangkan dengan kasus yang dihadapi. Apabila perlu penyikapan khusus, maka ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan musyawarah dengan warga sekolah, baik secara formal maupun non-formal. Kemudian apakah ada seseorang yang membantu Ibu atau adakah faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambilan keputusan dalam kasus dilematika itu? Tidak gegabah, kemudian kami harus berkolaborasi dengan teman guru yang saling mendukung dan semua warga sekolah. Ketika ada kasus tertentu akan langsung diselesaikan dengan baik-baik agar tidak berkepanjangan dengan mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan. Semua hal yang tadi yang Ibu sudah sampaikan luar biasa. Pembelajaran atau pengalaman Ibu ya dalam pengambil keputusan dilema etika yang paling menarik itu yang seperti apa? Pelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus selalu berhati-hati, harus banyak-banyak belajar, menerima keputusan dengan bijaksana, dengan memperhatikan kebaikan untuk orang banyak, menjunjung tinggi peraturan dan rasa peduli sehingga dapat menentukan keputusan yang terbaik, sehingga hasil keputusan yang diterima oleh semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Terima kasih, sudah cukup. Kemudian saya mohon maaf untuk
sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya sudah berterima kasih. Selamat siang Bu Sri Wahyuni. Selamat siang, Bu. Bu Tias. Perkenalkan, saya Ibu Kurniati, jadi angkatan 7 dari SDN 1 Mongkok. Mohon izin Bu untuk meminta waktu Ibu sebentar untuk menanyakan beberapa hal kaitannya dengan pengambilan keputusan di tempat Ibu atau di SD Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai seorang pemimpin, sering menghadapi adanya suatu kasus yang beragam. Cara saya mengidentifikasi kasus tersebut memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kebutuhan pribadi atau umum, rasa keadilan atau kasihan, kebenaran atau kesetiaan, dan kepentingan jangka pendek atau jangka panjang. Baik Bu, kemudian untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Pengambilan keputusan kasus dilema etika akan mempertimbangkan kebaikan orang banyak atau berbasis pada hasil adil, menjunjung tinggi nilai-nilai dalam diri atau berbasis peraturan, dan melakukan yang diharapkan orang atau kita kenal dengan rasa peduli, sehingga dapat menentukan keputusan yang paling baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil keputusan itu adalah: pertama, saya akan mencari penyebabnya terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan fakta, menentukan siapa yang terlibat, mengadakan diskusi atau kolaborasi dengan dewan guru, kemudian menganalisa benar atau salahnya, dan membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan direfleksi, yaitu keputusan yang telah dibuat tadi ditinjau kembali sehingga keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang sudah tepat. Ya, baik Bu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahannya dulu dan membangun kebijaksanaan dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat mendesak atau tidaknya. Kita ajak musyawarah pihak-pihak yang terlibat kasus tersebut, lalu baru kita carikan alternatif bersama yang tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Untuk permasalahan atau kasus-kasus dilema etika tadi Bu, apakah ada yang menjadi tantangan? Pasti ada. Hasil keputusan yang diambil mungkin kan ada pihak yang tidak bisa menerima sepenuhnya. Jadi proses untuk memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan tadi menjadi sebuah tantangan kami. Baik Bu, kemudian dalam setiap kasus atau kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus itu di tempat atau mungkin Ibu mempunyai jadwal yang lain untuk menyelesaikannya? Kalau pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus tadi. Jadi prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Intinya, kita melihat kasusnya terlebih dahulu. Semakin cepat kasus itu kita selesaikan, tentunya akan semakin baik agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif untuk semua warga sekolah. Ibu, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika di sekolah Ibu? Iya, komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu juga menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Ya Bu, luar biasa semua yang tadi sudah Ibu sampaikan. Untuk pembelajaran yang bisa Ibu simpulkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika apa itu? Kita sadar bahwa sebagai manusia itu ternyata kita tidak luput dengan satu masalah dalam pengambilan sebuah keputusan,
maka identifikasi jenis kasus itu harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Baik Bu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Bu. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan wawancara dengan kedua kepala sekolah yaitu Ibu Sri Wahyuni dari SDN 1 Eromoko dan Ibu Tias Rahmawati dari SDN 30 Harjo dalam mengidentifikasi pengambilan keputusan dan langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan dalam etika sudah sangat baik karena sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Dari wawancara tersebut juga terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang sangat terlihat adalah penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Sedangkan perbedaannya adalah pendekatan dalam menyelesaikan kasusnya. Rencana pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika harus sesuai hasil wawancara adalah dengan melakukan penyelesaian secara langsung supaya tidak menjadi kasus yang berkepanjangan. Selain itu, diadakan penjadwalan yang terperinci apabila kasus tersebut memerlukan waktu dan penanganan khusus dengan kolaborasi dan musyawarah dengan semua warga sekolah dan pihak terkait demi mendapatkan solusi yang terbaik dan tidak ada yang dirugikan serta melakukan refleksi untuk setiap keputusan yang diambil. Terakhir, apabila kasus dilema etika ini terjadi pada saya dengan murid atau teman sejawat, saya akan menyelesaikan secara langsung dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan supaya bisa memperoleh solusi terbaik dan tidak merugikan semua yang terlibat. Selain itu juga, dalam mengambil keputusan, saya akan menerapkan teknik IA, Inquiry Appreciative, menggunakan konsep baca yang berarti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi dan penyelesaian kreatif yang akan diambil dengan pendekatan coaching alur tirta dengan tetap mengedepankan budaya positif.